atau menjadi panglima korupsi, kalau bisa hukumannya bukan hukuman angka, tapi hukuman huruf. Hukuman huruf itu apa? Seumur hidup atau mati. Karena itu juga Prabowo menurut saya perlu juga membawa anggota kabinetnya ke Kepulauan Seribu, di mana pada waktu itu pimpinan DITII Kartosuwiryo dan juga pemimpin Republik Maluku Selatan Christian Robert Sumokil itu dieksekusi mati di situ. Jadi tidak main-main karena di dalam komando pertamanya atau astacitanya itu bicara tentang nasionalisme, ideologi, demokrasi dan HAM. Jadi jangan coba-coba melanggar itu. Jadi termasuk menurut tata kelola birokrasi yang bersih, Pak Slamet Ginting ya? Ya saya kira ini pesannya sangat kuat sekali. Misalnya juga bagaimana Prabowo menggunakan mobil maung begitu ya. Bahwa kita ingin produksi dalam negeri kita komponen yang 65-70% itu bisa digunakan oleh anggota kabinet bahkan ke bawah, bukan kemudian omon-omon seperti 2011 ada mobil SMK yang sampai sekarang masih gaib. Jadi menurut saya ini pesan nasionalisme dari seorang Presiden Prabowo mengapa membawa menterinya, anggota kabinetnya ke Lembah Tidar. Dan kalau perlu seperti saya bilang, bawa serta juga ke Nusa Kambangan, bawa serta pula ke Kepulauan Seribu, supaya semua serius bahwa apa yang dikemukakan 8 komando rakyat atau astacita itu tidak main-main. Kebetulan ada Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan juga Menteri UMKM. Menurut saya ini adalah garda moral bagi kita semua dan ini menjadi contoh. Dan itu sebenarnya 3 orang narasumber yang hadir di sini adalah orang yang betul-betul diharapkan menjadi contoh bagi kita semua. Dan insya Allah amanah begitu. Ya, oke. Pak Sastro, apakah Anda juga sepakat gitu? Anda melihat kemarin penggemblengan di Magelang ini sudah cukupkah membuat para menteri di Kabinet Merah Putih sudah satu visi, satu misi dengan Presiden Prabowo? Ya, kalau dilihat satu visi, satu misi memang sudah cukup, Mbak, dalam waktu itu karena di situ ada pola sistem yang memang lain. Tapi saya melihat dari perspektif yang lain yaitu perspektif kebudayaan. 2 hal yang ingin saya highlight. Pertama, pidato Pak Prabowo ketika dilantik yang menyatakan demokrasi kita adalah demokrasi yang berbasis pada our tradition, pada tradisi kita yang memiliki karakter, nilai, norma, sistem yang berangkat dari nilai-nilai dasar kebudayaan kita. 1. Yang kedua, pada saat pidato di Magelang. Kenapa milih Tidar? Karena Tidar memiliki nilai historis kepahlawanan. Ini yang ingin saya highlight. Yang pertama, Pak Prabowo ingin mengingatkan bahwa demokrasi kita itu itu demokrasi yang berangkat dari situasi yang real bangsa kita. Bangsa kita ini, Mas, kesenjangannya tidak hanya secara ekonomi, tapi juga secara kultural. Lah, masyarakat kita ini yang baru belajar pakaian, sampai yang sudah main internet internasional, ini ada. Dan ini perlu diperhatikan loh, Mas. Jangan sampai hanya gara-gara bias modernis, bias liberal, bias ini itu, yang ini nggak kepikiran. Nah, ini yang harus kita highlight secara kultural. Yang kedua, bahwa Tidar ini memiliki nilai historisitas yang tinggi. Kepahlawanan yang ditimbulkan di Tidar itu tidak hanya ketika NKRI ini ada. Bahkan dalam mitologinya, dalam antropologinya itu jauh sejak sebelum Syekh Subakir ada. Bahkan Romo Semar, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal dalam mitologi Nusantara itu adanya di Tidar. Kita boleh ketawa tetapi itu mitologi yang tetap hidup dan menjadi acuan. Nah, dalam kebudayaan kita harus ingat konstruksi kebudayaan Nusantara itu adalah pertautan rasionalitas dan spiritualitas. Nah, kita ini sekarang pure rasionalitas mengabaikan yang spiritualitas. Yang spiritual kita anggap klenik, mistik, takhayul dan kita pandang pejoratif. Padahal di sini ada spirit. Ketika kita menyatakan bahwa sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, itu menunjukkan bahwa bangsa Nusantara itu bangsa yang beragama. Beragama itu bangsa yang berspiritual. Maka kita tidak boleh menghindari hal-hal yang sifatnya spiritual. Pak Prabowo ingin mengingatkan itu kenapa ini dibawa ke
Tidar, bagi saya ini adalah kembali ke the root of our culture, the root of our tradition. Di mana tradisi itu ada nilai, norma, spirit yang ingin kita gali, yang ingin digali, dieksplorasi, diejawantahkan dalam rangka membangun Indonesia ke depan. Sehingga pidato pertama itu saya pikir ya direalisasikan dengan base camp di Tidar itu. Karena latar belakang para menteri yang juga berbeda-beda dari berbagai unsur ya. Iya, dan berbagai macam unsur dan lain sebagainya itu ingin dibangun. Dan tradisi seperti ini juga terjadi kok. Bagi saya ini bukan sikap militeristik, semata-mata militeristik. Justru bisa menarik ke tengah, bisa jadi ini sivilisasi militer. Bagaimana di situ yang sarangnya militer dalam tanda kutip didatengin oleh menteri-menteri yang dengan segala ragamnya itu di situ ingin ditunjukkan kepada para taruna-taruna, ini pemimpin Anda loh, tidak hanya yang militer loh, ini ada sipilnya, dan ini ada yang macam-macamnya ini. Jadi saya kok justru nggak curiga bahwa ini terjadi militeristik. Sebagai orang yang mempelajari kebudayaan dan punya concern kebudayaan, justru ini Pak Prabowo ingin kembali membawa pada rute kebudayaan kita, rute tradisi kita dalam membangun suatu masyarakat untuk menghindari bias modernitas, bias puritanisme agama, bias liberalisme dan lain sebagainya itu kembali di situ itu. Secara karakteristik Gus Sastro melihat Prabowo seperti apa? Karena ketika latihan baris berbaris, Prabowo bukan memimpin tapi membaur ikut baris berbaris. Sudah jelas Mas, itu menurut saya pertanyaan yang mengkonfirmasi ini karena di situ dikatakan Pak Prabowo hadir sebagai sosok yang sama dengan yang lainnya. Dalam positioning yang seperti itu. Mungkin ada yang bilang, itu pencitraan itu. Supaya kelihatan. Siapa itu yang bilang itu? Nah, mungkin ada yang bilang seperti itu di dalam demokrasi kan. Tadi dikatakan ada yang nyinyir enggak itu. Ya itu menurut saya tinggal dibuktikan nanti. Bahwa ini ternyata realitas seperti itu. Bisa membuat emotional bonding para menteri. Bisa menimbulkan harapan baru para menteri. Menghilangkan sekat-sekat yang ada. Karena sekat itu selama ini ya. Diakui bahwa tidak terwujud tapi ada, ya tidak terlihat tapi terasa. Nah melalui hal-hal seperti ini menurut saya sangat kultural banget gitu loh. Dan kalau dikatakan apakah ini hal baru? Di pesantren juga dilakukan begitu. Kita dulu juga di pesantren tengah malam dibangunkan, suruh tahajud, suruh dzikir, suruh wirid. Kemudian di komunitas-komunitas yang lain juga kita seperti itu. Jadi ini hal yang menurut saya wajar-wajar dan biasa-biasa saja. Dalam upaya satu membangun emotional bonding, juga membangun kedisiplinan, tiga membangun karakter solidaritas antar kelompok atau antar grup. Kira-kira itu. Oke, menarik juga kalau kita kemudian mendengar nanti bagaimanakah masukan dari mahasiswa yang juga nampaknya ingin bertanya juga kepada narasumber kita. Tapi nanti ya, usai jeda saat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi.